Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wasani, dan bermula yang kedua dari amil nasab, ma yansibul mudhari'ah, itu mah yang menasabkan ia akan mudhari'. Halaman berapa? 63. Udah ketemu semua? 63. Gimana caranya belajar gelap-gelap? Wasani, bermula yang kedua dari yang menasabkan fi'il mudhari' itu mah. Yansibu, yang menasabkan ia akan fi'il mudhari' bi idmari an ba'daha, dengan disembunyikan an ba'daha sesudahnya ma. Ini ulang yang kemarin sedikit. Kemarin amel nasab ada dua. Ada yang menasabkan sendiri, yaitu ada 4, an, lan, kaizan. Ada juga yang menasabkan bukan sendirinya, tapi ada an sesudah dia. Nah, inilah yang kedua ini. Dia menasabkan mudhari' dengan an sesudahnya. Cuma hukum menyembunyikan an sesudahnya ada dua nanti. Ada yang boleh ditulis, boleh tidak ditulis annya. Ada yang wajib tidak ditulis. Nah itu. Wahwa kismani, dan dianya yang kedua itu ada dua kelompok. Wahwa dan dianya yang kedua itu ada dua kelompok. Maknanya, amil nasab kelompok kedua menasabkan fi'il mudhari' dengan an sesudah dia. Disembunyikan an. Dia dibagi dua, ada yang menyembunyikan an-nya wajib, ada yang menyembunyikan an itu jawad. Artinya boleh disembunyikan, boleh ditulis. Nah itu. Nih, kismani. Ma yudmaru an ba'dahu jawazan wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban. Mana kismani? Mana dua kelompok? Ma, sesuatu yang disembunyikan akan an ba'dahu sesudahnya sesuatu, jawazan nisbah harus. Ma yudmaru an. Mana dua kelompok? Ma, sesuatu di sini amil nasab maksudnya. Yudmaru, yang disembunyikan akan an ba'dahu sesudahnya ma, jawazan nisbah harus. Wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban, dan ma yang disembunyikan akan an sesudahnya nisbah wajib. Ada dua. Ada yang boleh disembunyikan, ada yang wajib disembunyikan. Wahiyya khamsatun, dan dianya, fal awalu khamsatun, maka yang pertama itu ada 5. Yang pertama yaitu ma yudmaru an ba'dahu jawazan. Dan yang pertama yaitu yang jawaz, boleh menyembunyikan an, boleh juga ditulis. Itu ada 5 huruf. Awalu khamsatun wahiyya, dan dianya 5 itu lamukai. Lamkai. Lamkai menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan sesudah lamkai. Menyembunyikan an itu jawaz, boleh. Dizahirkan juga boleh. Mana contohnya? Nahu. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Wa umirna, dan kami diperintahkan. Umirna majhul dari amara. Wa umirna, dan kami diperintahkan linuslima, agar kami tunduk. Linuslima, lamkai, nuslima mansub bi'an sesudah lamkai, tanda nasab patah, fa'ilnya mustatir, takdirnya nahnu. Linuslima boleh, li'an nuslima juga boleh kalau bukan dalam Quran. Nah, ayat Quran karena udah ditulis linuslima, ya kita baca nuslima. Wa umirna linuslima, kami diperintahkan linuslima, agar kami tunduk. Linuslima, aslama yuslimu. Nuslimu ini nuslima mansub bi'an sesudah lam. Hukum menyembunyikannya jawaz, artinya boleh juga dizahirkan. Li'an nuslima gitu, boleh. Li rabbil alamin, bagi Tuhan semesta alam. Wa umirna linuslima, kami diperintahkan agar kami tunduk kepada Tuhan semesta alam. Itu yang pertama, lamkai.
Yang pertama lam kai. Wal wawu wal fa'u wa summa wa aul atifatu. Nih tadi yang pertama lam kai. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima al wawu. Ini yang kedua langsung waw. Yang ketiga fa. Yang keempat summa. Yang kelima au. Atifat yang ataf semuanya. Dan waw dan fa dan summa dan au yang mengataf semuanya. Ala ismen khalisin atas isim yang murni. Isim yang murni. Isim khalis. Isim murni. Apa makna isim murni? Ay laisa fi ta'wilil fi'li. Artinya tidak ianya isim pada ta'wil fi'il. Nah, huruf nasab selanjutnya yang dia menasab dengan an sesudahnya, yang an itu jawab tidak wajib, yaitu waw ataf, summa huruf ataf, fa huruf ataf, au huruf ataf. Nah, huruf ataf semua. Berarti kalau dia huruf ataf, ada ataf, ada ma'tuf kan gitu. Nah, waw, fa, summa, au. Huruf ataf. Artinya begini. Ada waw huruf ataf, ada fa huruf ataf, ada summa huruf ataf, ada au huruf ataf. Sesudah dia ada fi'il mudhari'. Sesudah 4 huruf ataf ini ada fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini kita nasabkan dengan an sesudah huruf ataf ini dengan ketentuan. Huruf ataf ini mengataf fi'il mudhari' tadi kepada isim murni. Apa mana isim murni? Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Kalau isim fa'il, isim maf'ul itu dia sama seperti fi'il. Isim murni maksudnya masdar. Nah, itu. Bila sesudah waw, sesudah fa, sesudah summa, sesudah au ada fi'il mudhari'. Di mana fi'il mudhari' itu kita ataf kepada masdar sebelumnya. Berarti fi'il mudhari' itu mansub dengan an. Kenapa mansub dengan an? Karena kalau ada an, fi'il mudhari' kan bisa dirubah jadi masdar. Ya kan? Namanya juga an masdariyah. Ada an bersama fi'il mudhari' kita rubah jadi masdar. Udah pas, ataf masdar ke masdar. Nah, itu maksudnya. Makanya dinasabkan. Mana contohnya? Nahu qaulihi, seperti ucapannya penyair. Walubsu uba'atin wa taqirra aini. Ya. Walubsu uba'ah. Dan bermula memakai, lubsu memakai uba'ah pakaian biasa. Walubsu uba'atin dan bermula memakai pakaian biasa maksudnya. Pakaian apa kita artikan? Kemarin udah mantel. Walubsu uba'ah dan bermula memakai mantel. Wa taqirra. Ya, fi'il mudhari'. Qarra yakiru. Wa taqirra aini, dan bahwa tenanglah oleh mataku. Wa taqirra aini, dan bahwa tenanglah oleh mataku. Memakai baju mantel biasa bersama tenang jiwaku itu lebih aku sukai daripada memakai pakaian mewah tapi hatiku sengsara, kan itu kemarin. Nah, ini ceritanya begini. Lubsu mubtada. Mudhaf lubsu ba'dil mudhaf ilaih. Waw ataf. Waw ataf. Kalau kita baca takiru, kita nggak tahu mau ataf kemana. Karena idza atafta fi'lan ala fi'lin. Fi'il diataf kepada fi'il. Isim diataf kepada isim, kan gitu aturannya. Sedangkan di sini nggak ada fi'il di belakangnya. Waw ataf takiru mau ataf kemana? Oh, terpaksa kita baca takira. Berarti takira mansub dengan an yang kita takdirkan sesudah waw. Wa an takira. Jadi jumlah an bersama fi'il kita rubah jadi masdar, baru kita ataf kepada lubsu. Udah beres itu. Wa lubsu uba'atin wa qurratu aini. Ya. Bermula memakai baju mantel dan bermula bahagianya aku, itu lebih aku sukai. Ya, paham enggak? Takira aini gitu. Jadi waw ataf cara i'rabnya takira fi'il mudhari' mansub bi an mudbarah ba'da waw. Cara nasabnya fathah. Aini fa'il takira, fa'il marfu' tanda dhammah tanda rafa' dhammah muqaddar. Karena isim mudhaf kepada ya mudhaf kali.
Wa lubsu uba'atin wa taqirru aini ahabu ilayya min lubsi syufuf. Ya, ada di dalam syairnya ya. Bermula memakai mantel dan bahagianya aku itu lebih cinta kepada aku dari memakai baju yang lembut. Tapi hatiku sengsara. Dah. Itu contoh pertama. Sekarang contoh fa. Wa qauluhu, dan seperti qaulihi, nahu qaulihi wa qaulihi, dan seperti ucapannya pensyair juga. Laula tawaqqu'u mu'tarrin fa'ardihi fa'ardiyahu. Masya Allah. Apa maknanya nih? Laula, jikalau tidaklah, tawakku'u, bermula harapan. Tawakka'u harapan, cita-cita. Jikalau tidak bermula harapan si mu'tarin, harapan orang yang apa makna yang cocok? Sebentar. Nah, jikalau tidaklah tawakku'u, bermula harapan orang yang berbuat baik. Mu'tarin, orang yang berbuat baik. Jikalau tidaklah bermula harapannya orang yang berbuat baik. Fa'ardiyahu, ya, fa'ardiyahu, maka aku membuat ridha akannya si mu'tar. Maka bahwa aku buat ridha akannya orang yang berbuat baik. Nah, itu kedepannya nggak penting ya. Ini contoh aja. Jarang banget ketemu nih model gini. Contohnya syair. Laula huruf imtina. Nah, laula huruf imtina. Kalimat sesudahnya seringnya jadi mubtada. Tawakku mubtada. Tawakku mubtada. Mubtada marfu' dan rafa' dhammah. Mudhaf tawakku mu'tarin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf dan dajar kasrah. Tawakku masdar kan? Fa ataf. Ardi fi'il mudhari, kita nggak tahu mau ataf kemana. Kalau kita baca rafa, makanya kita nasabkan fa ardiya. Jadi ardiya fi'il mudhari mansub bi an sesudah fa. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Hu dhamir muttasil maf'ul bih. Fa ardiyahu, maka bahwa aku buat ridha akannya si mu'tar. Nah, jadi ardiya berarti kita takwil jadi masdar karena adaan. Baru kita antah kepada tawakku. Takdirnya laula tawakku'u mu'tarin wa irda'uhu. Jikalau tidaklah bermula harapannya orang yang berbuat baik, maka membuat ridhanya orang yang berbuat baik, dan seterusnya nanti khabarnya. Nah, yang penting fa'ardiyah sudah kita takwil jadi masdar, kita antah kepada tawakku. Karena ketentuan antah seperti itu. Jadi nggak boleh fi'il mudhari kita antah kepada masdar. Masdar harus diantah kepada masdar. Tapi fi'il mudhari diantah kepada isim fa'il boleh. Ada fi'il mudhari. Tidak di belakangnya nggak ada fi'il mudhari. Ada fi'il madhi, kita antah fi'il madhi boleh, kita antah kepada isim fa'il boleh ya. Karena isim fa'il itu pada makna fi'il mudhari. Ana dharibun zaidan sama aja ana adribu zaidan enggak? Sama. Nah, itu. Ya, kalau masdar beda sendiri. Nah, itu. Mana lagi? Syair lagi. Nah, qaulihi. Dan ucapannya pensyair. Ini contoh summa. Inni wa qatli sulaikan summa a'qilahu. Ya. Sesungguhnya aku wa qatli, dan sesungguhnya membunuhnya aku. Ya, insyaallah ngeri syair. Ini wa qatli, sesungguhnya aku dan membunuhnya aku Sulaikan akan si Sulaik.
Sulaik nama orang. Sulaik ini ada Sulaik. Zaman dulu udah ada Sulaik. Sulaik. Ya. Ini sesungguhnya aku wa qatli, dan sesungguhnya membunuhnya aku. Akan siapa aku bunuh? Sulaikan, akan si Sulik. Summa aqilahu, kemudian aku bayar denda, ya. Aqilah aku bayar diat, akannya si Sulik. Masya Allah. Syair Arab. Ya. Jadi kita i'rab dulu biar paham ya. Ini. In huruf taukid. Nah, nasab isim rafa khabar. Ya. Nasab isim rafa khabar. Ya, dhamir mutasil. Mabni ala sukun pada mahal nasab isim inna. Jadi ini ya, sungguhnya aku. Itu kabarnya nanti di bait selanjutnya. Kabarnya jauh. Sesungguhnya aku. Wa qatli. Wa ra'ataf. Qatli ataf kepada ya. Ataf kepada isim inna. Jadi ataf kepada nasab kah? Tanda nasab ya fathah muqaddarah karena mudhaf kepada ya mutakalim. Qatli. Sesungguhnya aku. Wa inna qatli. Sesungguhnya membunuhnya aku. Akan si Sulaik. Qatlun masdar. Masdar kan beramal dia. Nah, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Di sini fa'ilnya mudhaf ilaih. Mudhaf qatli ya mudhaf ilaih. Dia dimudhafkan kepada fa'ilnya. Sesungguhnya membunuh oleh aku. Sulaikan maf'ul bih. Maf'ul bih bagi qatli. Summa huruf ataf. Aqila fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah summa. Summa an aqila. Kemudian aku bayar denda. Aku bayar diat akannya si Sulaik. Summa an aqila, summa huruf ataf, aqila fi'il mudhari' mansub bi an sudah summa dan nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana, hu maf'ulnya. An bersama fi'il kita robah jadi masdar, kita ataf kepada qatli. Ya, qatli. Jumlah an fi'il dirobah jadi masdar. Pada mahal nasab kita ataf kepada qatli sebagai isimnya si inna. Takdirnya ini wa qatli Sulaikan summa aqli iyahu. Aqila jadi aqli. Sesungguhnya sesungguhnya membunuhnya aku akan si Sulaik. Sesungguhnya memberinya diat aku akannya dia. Itu dan seterusnya. Ya, coba dilihat-lihat, paham nggak kira-kira? Jadi aqila kenapa kita nasabkan? Biar sah kita ataf kepada qatli. Fi'il mudhari' kita robah jadi masdar, cara merobahnya harus ada an. Makanya kita nasabkan, baru kita ataf kepada masdar sebelumnya. Ya. Satu lagi syair, biar selesai. Oh ini ayat. Wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, au yursila rasula. Atau bahwa mengirim ianya Allah akan seorang rasul. Ini baru paham ini contohnya, lihat di dalam nih. Yang lengkapnya contoh. Ini kan sepotong doang. Au yursila rasulan, lihat di dalam ada ayat-ayat qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Wa ma kana li basharin, dan tidak adalah bagi manusia. Wa ma kana li basharin, dan tidak ada, mana tidak ada, tidak sepantasnya bagi manusia. Ay yukallimahullah, bahwa berbicara kepadanya oleh Allah. Bahwa berbicara kepadanya oleh Allah illa wahyan, kecuali wahyu.
Wa makana li basyarin, dan tidak adalah bagi manusia itu bahwa yukallimahu, berbicara akannya manusia oleh Allah, illa wahyan, kecuali wahyu. I'rab dulu. Ma manafi. Kana fi'il madhi nakisah. Perlu kepada isim dan khabar. Li basyarin khabar muqaddam. Ayyukallimahu isim, ya kan? Kita rubah jadi masdar jadi isim, udah itu dulu. Kemudian yukallimahu maf'ulnya, Allahu fa'ilnya. Dan tidak adalah bagi manusia itu bahwa berbicara akannya, maf'ul oleh Allah, illa wahyan, illa mustasna. Wahyan mustasna. Au min wara'i hijabin, atau dari belakang hijab. Tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia kecuali lewat wahyu, au min wara'i hijabin, lewat tabir, au yursila rasulan. Nah, itu yang jadi contoh, au yursila rasulan. Au huruf ataf, yursila fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan sesudah au, tanda nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, rasulan maf'ulnya. Jumlah yursila kita robah jadi masdar, baru kita ataf kepada wahyan. Wahyan masdar. Jadi kalau enggak kita nasabkan, enggak tahu mau ataf ke mana. Au yursila rasulan. Jadi takwilnya au irsala rasulin. Kalau kita robah, perhatikan. Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au irsala rasulin. Nah, jadi masdar. Tuh. Jadi kalau dibaca rofa, misalkan ada kiroah yang membaca rofa, berarti nggak diataf itu. Jadi waw isti'naf baru. Mana? Baru selesai. Nah, itulah dia. Huruf nasab fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan sesudahnya. Hukum menyembunyikan annya jawas, nggak wajib, ada 5. Kai, kemudian huruf ataf yang 4. Ya. Waw fa summa au. Waw fa summa au. Waw fa summa au. Kai, waw fa summa au huruf ataf. Jadi 4 contoh ini, ya ini doang contohnya. Kalau ngajar jarumiyah kan harus hafal 4 contoh kan. Sono kan, gimana bro? Nasab, an, lain, kaizan, terus lam kai, lam juhud, jawab bil fa ya. Sono jawab Jawab bil fa. Nah, hatta kemudian. Coba hafal, saya lupa. Nah, inilah maksudnya. Ya kan? Jawab bil fa, bil waw, wa au. Kok satu lagi enggak ada? Summa enggak ada. Enggak ada di sana summa kan? Berarti tambahan. Nah, itu. Pokoknya hafal aja jarumiyah. Yang enggak ada di jarumiyah ada di kawakib, itulah pelengkap. Makanya nama kitabnya Mutammimah, penyempurna. Nah, biar tahu apa aja yang disempurnakan. Gitu ceritanya kan. Oke, ya, kita lihat lagi, lanjut lagi nih. Dah, langsung yang kedua. Kelompok yang kedua, wasani. Dan yang kedua dari kelompok kedua. Yang kedua dari kelompok kedua. Wasani dan bermula yang kedua. Wahwa, dan dianya yang kedua, matuz maru'an ba'dahu wujuban sittatun. Dan bermula yang kedua itu sittatun, itu 6, itu asalnya begitu. Wasani mubtada, sittatun khobarnya. Dan bermula yang kedua itu sittatun, ada 6. Yang mana yang kedua? Wahwa ma. Dan bermulanya yang kedua itu ma tuzmaru'an, yang disembunyikan an ba'dahu sesudahnya ma wujuban nisbah wajib.
Jadi jumlah yang ada di antara mubtada khobar namanya jumlah mu'taradah. Jumlah mu'taradah atau mu'taridah. Jumlah yang menentang, apa namanya? Yang aturannya sesudah mubtada langsung khobar. Ini ada jumlah lain lagi kah? Itu namanya jumlah ajnabi. Jumlah mu'taridah. Apa ya bahasa Indonesianya? Jumlah penghalang. Jumlah yang menghalangi. Ini wasani sitatun aturannya. Wasani mubtada, sitatun khabarnya. Yang kedua itu yaitu ada 6. Cuma karena beliau pengen membantu kita, udah jauh udah dilupa kita yang kedua yang mana? Wahua. Dan dianya yang kedua itu ma, tudmaru. Yang disembunyikan akan an sesudahnya ma, nisbah wajib. Itu ada 6. Nah, itu. Itulah dia. Jadi yang kedua, huruf nasab fi'il mudhari' dengan an wajib disembunyikan, enggak boleh kelihatan, ada 6. Yang pertama kail jarrah. Kail jarratu, kai yang mengjarkan. Ya. Kai huruf jar. Kai huruf jar. Kama taqaddama sebagaimana ma yang dahulu ianya ma. Ini harus paham yang di belakang dulu. An lan kai. Ya, dulu kai dia menasabkan fi'il mudhari' sendiri bila. Karena ada syarat bila. Bila di belakang dia ada lam. Baik tertulis atau tidak kah? Likai. Ya sekarang ini berarti kai. Kai menasabkan fi'il mudhari' dengan an sesudahnya. Bila di depan dia nggak ada lam. Takdir nggak ada, ditulis nggak ada. Berarti kai-nya yang jadi huruf jar. Yang menasabkan an sesudahnya. Kai an. Jadi kai sama an itu sama. Kai sama an sama. Bila sebelum kai ada lam. Li kai. Jadi seolah-olah li an. Gitu, kan? Bila kai sebelum dia ada huruf jar. Berarti kai menasabkan. Bila kai sebelum dia nggak ada huruf jar. Dia yang jadi huruf jar. Fi'il mudhari' mansub dengan an sudah dia. Kai an. Nah gitu. Mudah-mudahan paham. Masya Allah, enak banget tidur pagi-pagi. Nah itu dia, ya kan? Kai huruf jar sebagaimana dahulu ya. Kapan kai menasabkan fi'il mudhari'? Apabila sebelum kai itu ada huruf lam atau jar. Itu menasabkan sendiri. Nah, pertanyaan saya yang salah. Kapan kai menasabkan fi'il mudhari' sendiri? Bila sebelum kai ada lam, baik tertulis atau kita takdir. Kapan kai menasabkan fi'il mudhari' dengan an sesudahnya? Apabila tidak ada huruf lam sebelum kai. Apabila sebelum kai nggak ada lam huruf jar. Berarti di depan dia kita takdirkan an. Berarti dia yang jadi huruf jar. Nah, jadi kai multifungsi. Kadang-kadang dia menasabkan, kadang-kadang dia jadi huruf jar. Kita lihat contohnya kan. Nah, itu dia. Ini perlu biasa aja latihan. Nah, kalau sering, ini nggak ada contohnya. Ada contohnya? Nggak muncul contohnya di sini. Nggak dikasih contoh, dianggap udah paham. Nggak ada contoh kan? Berarti dianggap udah paham. Contohnya gitu. Jitu kai tukrimani. Jitu kai tukrimani. Aku datang agar engkau memuliakan akan aku. Jitu kai. Jadi kalau sebelum kai kita takdir lam, jitu li kai. Berarti kai menasabkan tukrima sendiri. Kalau sebelum kai nggak ada lam, kita takdirkan an sesudah kai. Jitu kai an tukrimani. Sama aja. Nah, makanya nggak ada kasih contoh lagi. Kita cukup contoh yang tadi. Sekarang lam juhud. Apa sih lam juhud? Sering kita dengar lam juhud kan? Kan mirip-mirip itu. Lam kai, lam juhud, mirip-mirip. Kemudian lam apa lagi tadi? Ya lam kai. Wa umirna linus lima li rabbil alamin tadi kan? Wa umirna kami diperintahkan agar kami tunduk kepada Tuhan. Linus lima. Kita bilang lam kai. Kalau lam juhud kan begitu juga. Apa tandanya? Sebelum kita baca. Didahului mana dengan huruf kai. Didahului oleh Manafi
dahulu itu. Iya. Kalau dulu saya menyebutnya begini. Lam ke sama lam juhud itu sama tulisannya. Cuma bedanya kalau lam juhud di belakangnya ada makana atau lam yakun. Ada tulisannya makana atau lam yakun. Maknanya ada kana nafi dengan ma atau ada kana yakunu yang nafi dengan lam kan? Wa makanallahu liyu'adzibahum. Itu liyu'adziba pasti lam juhud karena ada makana. Walam yakunil ladzina kafaru misal. Oh enggak ada lam ke itu. Misalkan ada walam yakun. Nah, itu kalau ada lam di depannya lam juhud. Lam juhud artinya lam nafi. Ini kita coba. Walamul juhudi dan lam juhud. Juhud artinya ingkar. Lam ingkar, lam nafi. Ya. Jadi lam juhud, kode lam juhud atau tanda seperti tadi. Di belakangnya ada makana, ada lam yakun. Dah gitu aja mudahnya. Mana contohnya? Wa makanallahu liyu'adzibahum. Wa makanallahu liyu'adzibahum. Tidaklah Allah itu bahwa mengazab ianya Allah akan mereka. Wa makanallah, tidak adalah Allah. Ini kalau makna lengkapnya. Wa makanallahu, tidak adalah Allah itu liyu'adzibahum. Supaya. Kenapa kita kasih supaya? Ya makna lam. Bahwa. Kenapa bahwa? Karena ada an. Kan gitu? Supaya annya wajib enggak ditulis. Liyu'adziba. Asalnya li'ayyu'adziba. Tidak adalah Allah itu liyu'adziba. Supaya bahwa mengazab ianya Allah akan mereka. Ya, cara i'rabnya. Ma nafi kana nakis rafa isim nasa khabar. Allahu isimnya. Marfu tanda rafa dhammah. Nah. Lam juhud yu'adziba fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah lam juhud. An wajib dibuang, tanda nasab fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Hum maf'ul bih. Jadi jumlah yu'adziba kita robah jadi masdar, pada mahal nasab jadi khabar kana. Wa ma kanallahu gimana cara merubahnya? Wa ma kanallahu muridan lita'dzibihim. Ya, ada muridan. Tidaklah Allah itu yang menginginkan mengazab mereka. Jadi wa ma kanallah, tidak adalah Allah supaya mengazab mereka, maknanya Allah tidak mengazab mereka, gitu aja. Tidak adalah Allah agar mengazab mereka. Tidak adalah Allah agar mengazab mereka. Maknanya apa? Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak ada untuk mengazab mereka. Allah tidak ada untuk mengazab mereka. Apa makna Allah tidak ada? Allah tidak akan mengazab mereka. Aneh nggak maknanya? Tidak adalah Allah untuk mengazab mereka. Untuk mengazab mereka Allah nggak ada. Kalau nggak mengazab mereka Allah ada. Berarti Allah tidak akan mengazab mereka. Nah itu. Jadi seolah-olah kana, cara memahaminya kana nggak dimaknain. Tidaklah Allah mengazab mereka. Tidaklah Allah mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka. Ini penting nih, kalau ketemu dalam Quran kadang susah kita mengartikan. Ya, jadi lam juhud menasabkan fi'il mudhari' dengan an sesudahnya. Wa hatta dan hatta. Hatta juga menasabkan fi'il mudhari' dengan an sesudahnya. Wajib tidak ditulis annya. Syarat in kanal fi'lu ba'daha mustaqbal. Jika adalah fi'il sesudahnya hatta itu mustaqbal. In kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Jika adalah fi'il sesudahnya hatta itu berzaman mustaqbal. Mana contohnya? Nahu. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta. Hatta narji'a
ilaina Musa, hingga bahwa kembali kepada kami oleh Musa. Ya. Itu kan sambungan lan kemarin kan. Lan nabroha alaihi akifin hatta narji'a ilaina Musa. Kami senantiasa nyembah patung kemarin katanya. Hatta yarji'a, hingga bahwa kembali kepada kami oleh Musa. Berarti ketika pengikut Nabi Musa mengucapkan ini, Nabi Musa belum kembali kah? Mustakbal. Lan nabroha alaihi akifin. Kami senantiasa nyembah anak sapi. Contoh lan kemarin. Ini sambungan ayatnya. Baru kami nggak nyembah anak sapi lagi hatta yarji'a, hingga besok kembali kepada kami oleh Musa. Hatta huruf nasab fi'il mudhari'. Yarji'a fi'il mudhari' mansub bi'an sesudah hatta. Tanda nasab fathah. Ilaina jar majrur, Musa fa'il yarji'a. Udah. Nah. Satu lagi. Wa au bimakna ila au bimakna illa. Huruf nasab fi'il mudhari' selanjutnya yang menasabkan dengan an wajib, yaitu au bimakna ila au bimakna illa. Au makna ila huruf jar, atau au bermakna illa, bermakna kecuali. Kakaulihi, seperti ucapan seorang pensyair. La astashilanna su'ba. Syair enggak ketahuan siapa yang mengucapkannya. Ya, ini keren nih syair nih. Pantas ditulis nih. La astashilanna su'ba. Dia bersumpah nih, ada sumpah di belakangnya. Wallahi, demi Allah. La astashilanna su'ba. Sungguh akan aku mudahkan akan kerumitan. Su'ba yang rumit. La astashilanna su'ba. Sungguh. La astashilanna, masuk nun taukid. Sungguh aku mudahkan akan kesukaran. Au adrakal muna. Nah, itu au bermakna ila. Hingga bahwa aku mendapati akan cita-cita. Au adrakal muna, hingga bahwa aku mendapati akan harapan, akan cita-cita, muna. Sambil i'rab ya, maknanya sambil i'rab. La lam jawab kasam. Lam jawab kasam. Ada sumpah di belakangnya, wallahi la naf'alanna, kata wallahi demi Allah. Astahilanna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana, kan itu. La astashilanna, sungguh aku mudahkan. As-su'ba maf'ul bih. Aku mudahkan akan yang susah. Au adrakal muna, hingga bahwa aku mendapati akan cita-cita. Au huruf nasab fi'il mudhari' bermakna ila. Au di sini bermakna ila. Adraka fi'il mudhari' mansub bi'an sesudah au. Tanda nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana, muna maf'ul bih. Sungguh aku akan berusaha memudahkan yang sukar. Au adrakal muna, hingga aku dapati akan cita-cita. Famang qadatil amalu illa lisabirin. Karena ma inqadat, tidak tunduklah oleh cita-cita, amalu cita-cita. Famang qadatil amalu,
Karena tidak tunduklah oleh cita-cita illa lisabirin, kecuali bagi orang yang sabar. Ya. Cita-cita nggak akan kita gapai kecuali kita harus sabar. Cita-cita itu hanya tunduk dia datang kepada orang yang sabar. Nah, ini kan bagus kan? Perlu sabar. Itu contoh au bermakna ilah. Jadi au baru menasabkan fi'il mudhari' bila bermakna ilah atau bermakna illa. Bermakna illa istisna, illa kecuali. Mana contoh illa? Yang mana? Bukan al-malu. Amalu. Jamak dari amalun. Faman qadatil a panjang. Malu. Maka tidak tunduklah oleh segala cita-cita. Cita-cita. Tulul amal. Amal kan cita-cita. Ini jamaknya. Faman qadatil amalu, maka tidak tunduklah oleh segala cita-cita. Illa lisabirin, kecuali bagi orang yang sabar. Nah itu, pengen tergapai semua cita-cita, harus sabar untuk proses mendapatkannya. Susah nih mengartikan. Ini contoh. Satu lagi. Wa kuntu idza ghamidtu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Masyaallah. Ini kata-kata ahli perang semua. Wa kuntu, dan adalah aku. Idza ghamidtu, apabila aku menggenggam. Ghamidtu, aku menggenggam dengan keras. Wa kuntu adalah aku idza ghamidtu, apabila aku menggenggam qanata qaumin, akan tombak satu kaum. Qanata, tombak. Qanata qaumin, aku genggam akan tombak satu kaum. Kasartu qu'ubaha, nisi aku pecahkan. Qu'ubaha. Qu'ubaha ini maknanya. Ini juga susah dimaknain begini. Ada gagang tombak dari bambu. Dari bambu. Bambu itu kan ada ruas-ruasnya, apa itu? Sela-selanya. Batas-batasnya apa namanya itu? Apa? Ini ada bambu nih. Ini kan dia rata, kemudian ada batasnya kan? Rata, terus apa lagi? Apa namanya bahasa Indonesia? Apa? Ruas, bukan? Buku-buku ya, buku jari. Kalau ini kan buku jari, ada jari, ada buku-bukunya, ya itu. Tapi jangan salah paham, nanti jangan buku tulis kan, jadi nggak tahu namanya. Atut. Atut namanya, kalau bahasa Aceh atut. Atut ring, atut bambu. Kasartu qu'ubaha, ya kan, adalah aku apabila aku menggenggam akan tombak satu kaum. Kalau dia nggak mau lurus, kasartu qu'ubaha, ini sih aku pecahkan akan ruas-ruasnya, boleh juga. Aku pecahkan qu'ubaha. Ka'bun kan tumit. Ka'bun tumit kah? Itu disebut tumit karena dia menonjol. Tumit kan menonjol. Timbul kah? Tumit, mata kaki. Mata kaki menonjol karena bambu tadinya lurus, ada buku-bukunya menonjol, disebut tumit. Tumit bambu. Nah, aku pecahkan qu'ubaha akan ruas-ruasnya tombak. Au tastaqima. Ini au bermakna illa. Illa tastaqima. Kecuali bahwa lurus ianya tombak. Ya. Atau kecuali bahwa lurus ianya ya tombak.
I'rabnya zahir, yang penting au tastaqima fi'il mudhari' mansub bi au. Mansub dengan an sesudah au, tanda nasab fathah. Nah, alif itu alif itlaq. Nah itu fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Jadi au ini bermakna ilah. Enggak cocok bermakna au. Aku pecahkan akan dia kecuali dia mau lurus. Kan atau bahwa lurus iya, enggak mungkin kan? Masih ada? Udah biarin dulu. Cukup. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang pengen ditanyakan dulu?